Sahabat Kairos, firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada hari ini dari Kolose 3 ayat 1. Demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Di tengah kehidupan ini, ada banyak orang-orang yang hidupnya hanya memikirkan perkara-perkara atau persoalan duniawi. Bagaimana mencari harta dunia dengan cara yang tidak halal, mencari jabatan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, mencari keuntungan dan merugikan orang lain dengan cara-cara sadis, dan di sana-sini melakukan praktek perdukunan atau berbagai cara orang melakukan balas dendam dan lain sebagainya. Sahabat Kairos, hal-hal di atas bukanlah karakter orang percaya atau orang Kristen yang sudah menerima baptisan kudus. Maksud yang hendak diutarakan oleh Paulus di sini adalah bahwa dalam baptisan orang Kristen itu telah mati dan bangkit kembali bersama Kristus dan memasuki hidup yang baru. Hidupnya akan berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Di manakah letak perbedaannya? Perbedaannya terletak dalam pola pikir yang benar dalam pengenalan akan Allah, yakni memikirkan hal-hal yang di atas atau perkara-perkara yang berhubungan dengan kebenaran dan tindakan sorgawi, yang sangat berbeda dengan tindakan atau perbuatan-perbuatan duniawi. Paulus memberikan penjelasan apa saja perkara-perkara duniawi. Dalam ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dan seperti apa perkara-perkara di atas? Dalam ayat 12 dikatakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Juga seperti memberi lebih penting daripada menerima, melayani lebih penting daripada memerintah, mengampuni lebih penting daripada balas dendam. Dan kasihlah sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi tolak ukur orang Kristen bukan lagi berasal dari manusia, melainkan dari Allah. Sahabat Kairos yang kekasih di dalam Kristus, pernahkah saudara mendengar kata adopsi? Pasti pernah ya. Di zaman Romawi kuno, adopsi kadang digunakan oleh para kaisar untuk mewariskan tahta mereka kepada ahli waris yang dianggap berpotensi. Kaisar Agustus diadopsi oleh paman dari orang tuanya. Dan masih ada lagi para kaisar yang diadopsi adalah Tiberius, Trajan, dan juga Hadrian. Mereka semua telah terbukti sebagai pemimpin yang hebat karena setiap hari mereka hidup seperti anak kandung dari ayahnya sendiri. Dalam baptisan, orang percaya sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita adalah anak-anaknya dan Allah itu adalah Bapa kita. Kita sudah diadopsi sebagai anak angkat dari raja segala raja. Kita berhutang besar kepadanya atas kemurahan hatinya. Namun Allah yang memiliki segalanya tidak meminta kita untuk membalasnya. Apa yang Allah inginkan dari kita? Dia menginginkan kita supaya hidup dengan cara yang selayaknya sebagai anak-anaknya. Segala perbuatan dan nilai hidup yang tidak sesuai dengan posisi kita sebagai anaknya haruslah dimatikan. Cara-cara yang mementingkan diri dan merusak harus diganti dengan perbuatan dan nilai yang menunjukkan ucapan syukur dan kasih kita kepada Allah dan mencerminkan status kita sebagai anak Allah. Oleh karena itu, marilah
memikirkan perkara yang di atas, walaupun kita masih di bumi ini, hidup dalam status sebagai anak angkat Allah, yaitu Bapa kita di dalam Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Petikan dari Buel mengatakan demikian, "Dulu aku adalah orang asing yang terbuang di dunia ini, pendosa karena perbuatan dan orang asing karena kelahiran. Tetapi aku telah diadopsi, namaku telah ditulis di sorga sebagai ahli waris dari sebuah istana yang menerima jubah indah dan mahkota." Ayo, mari kita menghormati nama Allah ketika kita memanggilnya sebagai Bapa kita dan hidup seperti anak-anaknya. Demikian renungan pada hari ini, sahabat Kairos. Tetaplah memakai prokes dan selamat bekerja dan berkarya. Amin.